Cek 1, 2, 3. Baik, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada? Semoga malam hari ini Anda semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi terbaik, dalam kondisi tidak kekurangan satu apapun, dalam kondisi penuh kebersyukuran, dan tentunya semoga kita semua senantiasa dibawa keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali malam hari ini dalam sebuah acara KAT online program, acara online persembahan komunitas Amazing True Health, yaitu KAT Health Talks. Apa itu KAT Health Talks? KAT Health Talks adalah acara online yang dipersembahkan oleh komunitas Amazing True Health yang isinya tentang bagaimana KAT atau bagaimana komunitas Amazing True Health ini menyampaikan atau berbicara atau berbagi informasi tentang kesehatan. Yang tentunya karena memang kita komunitas dari komunitas Kangen Water, ya bagaimana Kangen Water atau air hidrogen, air alkalin hidrogen ini mampu atau secara penelitian, secara jurnal coba kita bedah bagaimana terapi air hidrogen ini mampu berperan memperbaiki atau membuat kesehatan kita jauh lebih prima lagi insya Allah. Dan malam hari ini tema besar atau tema yang akan kita angkat adalah bagaimana peran air hidrogen pada penderita penyakit diabetes mellitus, ya, atau yang sering kita kenal dengan penyakit gula. Kalau gula mah beda lagi ya. Penyakit gula, ya. Atau ada yang bilang kencing manis, atau ada yang bilang apapun itu. Nanti kita akan langsung bahas secara ilmiah, secara benar. Kenapa? Karena yang menyampaikan, alhamdulillah malam hari ini kita beruntung sekali karena kita kedatangan seorang sahabat kita, guru kita, leader kita, atau tenaga medis, seorang dokter umum yang saat ini beraktivitas atau bekerja di kota Makassar. Di tengah kesibukan beliau bersedia untuk berbagi ilmu, berbagi informasi pada kita semua. Semoga malam hari ini benar-benar menjadi kebaikan buat kita semua, kebaikan buat Dokter Nana ya sebagai pembicara, dan membawa kemanfaatan tentunya berefek kesehatan pada teman-teman semua yang butuh ilmu ini. Semoga yang butuh informasi ini semoga bisa mengoptimalkan informasi malam hari ini sehingga bisa menjadi wasilah tersehatkannya kembali Anda, keluarga Anda, kolega Anda, dan siapapun yang Anda kenal insya Allah. Untuk menambah keberkahan pertemuan kita malam hari ini, seperti biasa, mari kita buka acara malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Lagi-lagi doakan semoga acara malam hari ini benar-benar membawa kemanfaatan bagi kita semua dan menjadi solusi kesehatan buat kita semua yang hadir di sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Saya persilakan. Allahumma shalli ala Rabbi sholli sadri wa yassir li amri. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas teman-teman semua yang sudah membuka acara malam hari ini dengan berdoa. Yang sudah siap belajar malam hari ini, ketik siap di kolom chat. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang datang. Semoga teman-teman yang hadir di sini senantiasa siap untuk menerima ilmu. Seperti biasa, adabnya adalah pastikan Anda dalam kondisi terbaik buat belajar. Kalaupun ada keributan, bukan keributan ya, suasana rumah yang memang masih ada anak-anak dan sebagainya, Anda bisa gunakan headset ya, earphone atau apa namanya lain ya, agar Anda bisa mendengar materi dengan baik. Persiapkan catatan Anda, persiapkan minuman sehat Anda, cemilan sehat Anda agar Anda bisa belajar dengan baik dan gak dehidrasi ya. Oke, langsung saja kita mulai acara malam hari ini. Saya akan ingatkan malam hari ini alhamdulillah kita punya waktu sekitar 60 menit untuk belajar bersama Dr. Nana. Dan acara malam hari ini terdiri dari 2 sesi. Yang pertama, beliau akan berbagi informasi tentang bagaimana peran hidrogen terhadap penyakit diabetes mellitus, kurang lebih 30-40 menit. Dan di sesi terakhir yang paling menarik, kita akan buka sesi tanya jawab agar
benar-benar harapan kita Anda semua mendapatkan jawaban atas pertanyaan Anda mendapatkan solusi atas kerisauan Anda, gitu ya. Gimana cara bertanyanya? Gampang, tinggal ketik di kolom chat. Ya, nanti kita akan usahakan untuk menjawab semua pertanyaan. Semoga waktunya cukup. Kalaupun tidak cukup, nanti kita akan benar-benar seleksi pertanyaan-pertanyaan yang paling mewakili beberapa pertanyaan yang lain. Ya, ingat di sesi terakhir kita akan buka tanya jawab. Jadi pastikan Anda menyiapkan pertanyaan Anda. Boleh bertanya dari sekarang nggak? Boleh. Tapi kalau memang baiknya Anda mendengar dulu materinya, mungkin 15 menit, 20 menit, kalau sudah ada pertanyaan, boleh Anda ketik chat, supaya nggak tenggelam chatnya, ya. Karena kalau dari sekarang ini baru pada memperkenalkan diri di chatnya ya, ada yang kota ini hadir, saya hadir. Wah, jadi khawatirnya Anda bertanya, pertanyaan tenggelam. Jadi usahakan sudah berjalan materinya 20 menitan mungkin, baru Anda bisa mengetik pertanyaan. Oke, alhamdulillah kita akan segera panggilkan pembicara kita malam hari ini, seorang praktisi kesehatan, seorang ibu rumah tangga, seorang dokter umum, saat ini masih aktif ya. Kalau dengar cerita beliau, wah beliau benar-benar menjadi garda terdepan dalam masa-masa seperti ini ya, masa-masa perjuangan kita semua, terutama tenaga medis untuk melawan COVID-19, dan beliau pun masih sangat aktif di kota Makassar untuk terus mengkampanyekan, mengedukasikan kesehatan dan menjaga protokol menghadapi COVID-19. Kita panggilkan pembicara kita malam hari ini, Dr. Nana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, para peserta KAT Health Talks dimanapun berada. Pertama-tama terima kasih kepada Dr. Gigi Takwir yang sangat luar biasa membuka acara online kita pada Kamis malam hari ini. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Dwi Retno atau biasanya dikenal dengan Dr. Nana. Saya dari Makassar, pada persembahan dari komunitas kita yang luar biasa, komunitas Amazing True Health, yaitu KAT Health Talks. Alhamdulillah hari ini saya diberi amanah dan kesempatan untuk sharing bersama teman-teman apa yang telah kami bersama-sama sebenarnya pelajari di komunitas ini, yang kami pun sudah rasakan juga selama 4 tahun sekeluarga, dengan tema pada kesempatan kali ini, yaitu gimana sih peran hidrogen pada penyakit diabetes mellitus. Oke, next, Dr. Takwir. Nah, setelah kemarin terakhir mungkin 2 topik ya sebelumnya yang dibawakan sangat luar biasa oleh teman sejawat, beberapa yang terakhir adalah Dr. Sarah Nasution, yaitu tentang gimana peran hidrogen pada penyakit jantung koroner. Maka hari ini saya akan sharing tentang temannya gitu ya, yaitu salah satu faktor risiko penyakit jantung koroner, yaitu penyakit diabetes mellitus atau yang biasanya dikenal dengan kencing manis atau dengan gula darah. Nah, hari ini kenapa saya mengangkat topik ini, karena saat ini penyakit ini salah satu penyakit yang paling banyak sekarang ya terjadi di Indonesia. Nah, apa sih diabetes mellitus itu? Jadi dia termasuk salah satu penyakit kronis, penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi dari nilai normal. Nilai normalnya ini nih. Kalau dia masuk dalam kategori gula darah sewaktu, dia di bawah 200. Ketika kita ukur dalam gula darah puasa, penandanya adalah dia di atas 126. Karena kita bilang normal ketika di bawah 126. Nah, next Dr. Takwir. Nah, diabetes itu memiliki 2 tipe.
tipe 1 dan tipe 2 gitu ya. Nah, yang akan saya banyak sharingkan pada kesempatan kali ini karena tadi Dokter Takwir udah sampaikan bahwa waktu kita hanya 30 menit dan mudah-mudahan waktu dan kesempatan bisa berlanjut lagi di kesempatan berikutnya karena sepertinya setelah saya menelaah sepertinya satu pertemuan tidak cukup gitu ya untuk memaparkan tentang penyakit diabetes mellitus di mana penyakit ini menyerang seluruh tubuh, seluruh sistem pembuluh darah, saraf, bahkan kelenjar keringat sehingga kayaknya satu pertemuan serasa nggak cukup. Cuman mungkin akan terbuka nanti waktu dan kesempatan untuk berbagi di sesi-sesi berikutnya. Nah, hari ini saya lebih banyak sharing tentang 90 sampai 95% tipe diabetes itu adalah yang ini, diabetes tipe 2. Nah, tadi udah dijelaskan bahwa ternyata diabetes itu terjadi karena kenaikan gula darah. Nah, kenaikan gula darah itu terjadi karena sistem pengontrol gula darah yaitu hormon insulin ataupun penerimanya itu mengalami sedikit masalah. Maksudnya gini, hormon insulin itu dihasilkan oleh organ di dalam tubuh kita dalam sistem pencernaan yang kita lihat bersama di sini adalah inilah bentuk pankreas kita yang berada di belakang lambung kita. Nah, pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan hormon dan enzim pencernaan di dalam tubuh. Nah, salah satu hormon yang dihasilkan oleh pankreas itu dinamakan dengan insulin. Saya yakin Bapak Ibu sering sekali dengar yang namanya insulin gitu ya. Nah, ketika pasien dengan tanpa penyakit diabetes, maka pankreas akan memproduksi insulin yang gunanya adalah untuk mengikat glukosa yang beredar dalam darah akibat makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh sehingga glukosa tadi bisa ibarat insulin ini kayak kunci nih sehingga insulin ini memasukkan glukosa yang kita masukkan dalam tubuh kita untuk masuk ke dalam sel sehingga bisa diolah menjadi energi buat tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas. Nah, apa yang terjadi dengan pasien diabetes? Yang terjadi adalah dua hal. Yang pertama adalah apakah produksi dari insulin ini berkurang karena beberapa hal. Yang paling banyak itu adalah karena pola hidup, selain faktor lingkungan dan genetik. Kemudian yang kedua adalah si penerima atau sel ini menjadi resisten terhadap insulin tadi. Ini juga biasanya karena faktor pola hidup. So, diabetes adalah salah satu penyakit karena pola hidup gitu. Nah, maka penyakit ini adalah salah satu sebenarnya yang bisa dicegah. Hanya sayangnya perubahan pola hidup itu ternyata nggak mudah sehingga akhirnya masih menjadi penyakit yang jadi nanti kita lihat di slide-slide berikutnya masih menjadi momok yang menakutkan ternyata di belahan dunia manapun. Bahkan tahun 2016 dibanding tahun-tahun sebelumnya bahkan sampai saat ini pun cenderung masih dalam peningkatan. Nah, ketika produksi insulin yang dihasilkan oleh pankreas itu menurun dan terjadi resisten atau kemampuan sel tubuh ini jadi kurang sensitif terhadap insulin, maka tidak ada yang akan memasukkan glukosa itu ke dalam tubuh kita sehingga nggak ada energi. Akhirnya apa? Glukosa mengalir di dalam darah sehingga itulah yang dimaksud dengan glukosa darah yang tinggi sehingga ketika kita periksa hasilnya yang tadi glukosa darah sewaktu maupun glukosa darah puasa akhirnya meningkat. Lanjut. Nah, akhirnya inilah situasi penyakit sekarang di Indonesia karena penyakit diabetes ini adalah termasuk penyakit tidak menular. Sekarang ini ada 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan ternyata tahun 2014 ini adalah data yang paling terakhir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diabetes pada tahun 2014 ini menduduki peringkat ketiga, di mana pada tahun 2010 itu masih menduduki peringkat ke-6.
Dan ternyata hanya dalam waktu 4 tahun langsung loncat 3 peringkat menuju peringkat ketiga. Nah, kita lihat di sini 3 penyakit terbanyak. Yang pertama itu 21,1% adalah stroke, yang kedua itu adalah jantung dan pembuluh darah yang udah dijelasin sama Dokter Sarah kemarin, yang paling banyak adalah penyakit jantung koroner, dan yang ketiga adalah penyakit diabetes. Nah, ternyata penyakit diabetes walaupun dia menduduki peringkat ketiga adalah kontributor terbesar penyumbang faktor resiko terjadinya stroke dan jantung koroner gitu. Jadi betul-betul memang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan hari ini karena ternyata penyumbang kontributor terbesar terjadinya stroke dan penyakit jantung koroner akibat faktor resiko dari salah satunya adalah penyakit diabetes. Next, Dok. Nah, apa sih gejala dari penyakit diabetes? Bahkan sebenarnya kadang-kadang kalau kita lihat dari slide ini begitu banyak gejalanya, tetapi yang terjadi adalah kadang tidak muncul semua gejalanya, bahkan cenderung dia tidak spesifik, bahkan kita tidak sadari. Banyak beberapa pasien kadang malah datang, akhirnya kita mengetahui bahwa beliau terkena penyakit gula itu karena hanya karena gatal-gatal, hanya karena misalnya kalau kita lihat di sini infeksi kayak keputihan pada wanita yang cenderung berulang, ketika kita periksa kenapa nggak ada perubahan yang signifikan, ternyata beliau punya gula darah yang tinggi, sehingga dia gejalanya terbagi dua, yaitu gejala utama yang klasik yang biasa dikatakan dengan 3P, yaitu poliuri, sering kencing terutama pada malam hari, polifagi, cepat merasa lapar padahal makan seperti biasa tetapi kok cenderung cepat aja lapar gitu ya, atau polidipsi, sering merasa haus. Dengan gejala-gejala tambahan yang ini penyebab dari gula darah yang meningkat beredar di dalam darah yang tidak bisa dimasukkan ke dalam sel tubuh tadi karena apakah produksi insulinnya yang berkurang atau sel tubuh kita yang kurang sensitif terhadap insulin, karena kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi kita lihat di gejala tambahan kadang cepat capek, banyak akhirnya kualitas hidupnya menurun karena keram-keram. Memang kedengarannya simple, tetapi ketika itu terjadi sangat-sangat mengganggu kualitas hidup dari seorang penderita. Gatal yang nggak sembuh, luka yang sulit sembuh, gampang ngantuk, gampang capek, kemudian itu tadi gatal di daerah kemaluan, kemudian tiba-tiba berat badan hanya dalam waktu mungkin 1 bulan bisa cenderung 5-10 kilo turunnya, bahkan cepat capek, penglihatan kok tiba-tiba jadi kabur dan banyak keluhan yang lain, sehingga inilah yang kadang cukup mengganggu kualitas hidup pada penderita penyakit diabetes mellitus. Next. Nah, apa sih faktor resiko penyakit diabetes? Ada 2 sebenarnya, satu yang tidak bisa dicegah dan yang ini adalah yang bisa dicegah. Mungkin udah dibahas oleh Dokter Sarah pada kesempatan yang sebelumnya karena rata-rata faktor resiko dari ketiga penyakit teratas tadi yaitu stroke, jantung dan pembuluh darah, kemudian diabetes rada-rada mirip karena memang proses penyakitnya munculnya faktor resikonya itu sama-sama saling berhubungan, di mana ketika yang tidak bisa dirubah, ini yang sudah memang udah kita terima aja gitu ya. Yang pertama adalah umur. Umur makin kita menua, makin cenderung kita mudah atau resiko kita terkena penyakit-penyakit degeneratif seperti stroke, jantung, serta gula itu juga makin meningkat. Jadi kita nggak bisa tahan, kita nggak bisa naik umur, ya berarti mati dong ya. Jadi makin tinggi umur, makin banyak resikonya. Yang kedua adalah gender, ada beberapa penyakit yang lebih banyak perempuan daripada laki-laki, ya udah itu kita nggak bisa ubah, udah sananya yang ini perempuan, yang ini laki-laki. Kemudian genetik ini adalah turunan, kita nggak bisa ubah, kita pilih orang tua kita jangan yang ada riwayat gula atau stroke atau jantungnya gitu ya. Nah, kita cenderung hari ini sharing tentang yang bisa kita rubah, yang masih bisa kita kelola, apalagi yang paling penting adalah ketika kita bisa mencegah sehingga tidak jatuh ke penyakit
diabetes mellitus. Kenapa? Karena penyakit diabetes mellitus sampai saat ini merupakan penyakit yang sebenarnya hanya bisa terkontrol, belum bisa tersembuhkan secara total, sehingga banyak orang mengatakan bahwa ya sekali terkena diabetes ya udah terkena seumur hidup gitu, atau biasanya dibilang sekali minum obat diabetes ya udah minum obat seumur hidup. Bayangkan ketika akhirnya seseorang itu terjatuh ke dalam kondisi penyakit diabetes padahal bisa dicegah. Nah, apa yang kita bisa rubah yaitu berat badan gitu ya. Jadi bisa hitung BMI-nya, body mass index-nya itu masuk di mana beserta lingkar perutnya gitu ya. Kemudian kurangnya aktivitas fisik gitu. Ketika kita kurang beraktivitas ya ujung-ujungnya kan pasti kenaikan berat badan, dan ketika kurang beraktivitas berarti glukosa darah yang tadinya menumpuk di nyala. Sorry, saya kira dia hilang sinyal. Oke, sip. Kemudian faktor resikonya adalah kemarin udah juga dijelaskan ya pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu kadar kolesterol yang terganggu, yaitu kita biasa sebut dengan dislipidemia, di mana kolesterol HDL ini biasa kita sebut dengan kolesterol baiknya ternyata rendah, di bawah dari 35, dan trigliserida salah satu komponen dari kolesterol ternyata di atas dari 250. Salah satu faktor risiko juga adalah riwayat penyakit jantung, ini akan memperberat juga dari penyakit diabetes mellitus maupun komplikasinya ke depannya. Kemudian dengan apalagi kalau ditambah dengan hipertensi, tekanan darah tinggi, apalagi dengan pola makan yang tidak sehat, yang dimana tidak seimbang, tinggi kalori, tinggi gula, tinggi garam, apalagi kalau dia udah menderita tekanan darah tinggi, tinggi lemak, udah menambah tuh resiko tadi dari dislipidemia dan rendah serat. Next. Nah, next dok. Oke. Nah, kenapa hari ini kita penting untuk membahas penyakit diabetes mellitus? Karena sebenarnya yang paling ditakutkan itu adalah hasil akhir atau komplikasi yang ujung-ujungnya bisa berujung ke arah komplikasi di seluruh tubuh kita, yang dimana dialiri oleh aliran darah, baik itu pembuluh darah besar maupun oleh pembuluh darah yang kecil, yaitu kita biasa sebut dengan makrovaskular maupun mikrovaskular. Karena aliran darah tadi, kadar gula darah yang tinggi mengalir dalam seluruh aliran darah, maka resikonya artinya keburukan salah satunya dari penyakit gula ini karena dia menyerang seluruh tempat yang teraliri dengan aliran darah, karena disitulah kadar gula darah yang cenderung tinggi dia mengalir, dan begitu pula juga terkena saraf dan juga kelenjar keringat. Nah, apa komplikasi yang paling kita takutkan? Yaitu ketika dia terkena oleh pembuluh darah besar, yaitu komplikasinya ke jantung. Makanya tadi walaupun dia pembunuh nomor 3 gitu ya, penyebab kematian lah ya kita sebutnya di Indonesia, tetapi sebenarnya dia adalah faktor risiko terbesar atau kontributor terbesar dari terjadinya penyakit yang nomor 2, yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah, karena komplikasinya itu akan menuju ke sana ketika terkena di pembuluh darah besar. Kemudian yang pembuluh darah kecil yaitu bisa kena ke mata, bahkan penyebab kebutaan setelah kecelakaan itu ternyata adalah karena penyakit diabetes yang biasanya kita sebut dengan retinopati diabetik. Pertama kabur, kemudian lama-lama atau bisa terjadi tiba-tiba, akhirnya ujung-ujungnya berakhir dengan kebutaan. Kemudian ketika dia terjadi di ginjal yang akhirnya menjadi gangguan ginjal, nefropati diabetik kita sebutnya, sehingga biasanya berakhir dengan cuci darah, di mana penyumbang cuci darah terbanyak 30 sampai 40
40% itu adalah tekanan darah tinggi, dan 20-30% ternyata adalah penyakit diabetes gitu. Dan kita tahu ketika sudah cuci darah ya resikonya dan berakhir dengan tadi penyebab kematian akhirnya jauh lebih meningkat. Nah, ketika kena pembuluh darah kecil terjadinya di mana, Dok? Terjadinya yaitu bisa pembuluh darah kecil tadi udah ya di mata, kemudian di ginjal, kemudian yang paling sering banyak keluhan dari penderita gula adalah sering merasa kebas atau kram-kram karena dia kena oleh saraf atau biasanya kita sebut dengan neuropati. Dan ketika pembuluh darah kecil ini kena di bagian ekstremitas atau bagian ekstremitas paling bawah atau bagian kaki, sehingga kadang banyak sehingga penderita diabetes tidak merasakan ketika mereka mengalami yang namanya luka, sehingga karena aliran darahnya juga terganggu, kemudian apalagi kalau ditambah dengan tadi ya faktor resiko kolesterol, dislipidemia, maka akhirnya aliran darah ke ekstremitas paling bawah yaitu kaki berkurang, sehingga aliran darah kurang bagus ke daerah kaki, akhirnya apa yang terjadi ujung-ujungnya adalah diabetic foot atau yang berakhir biasanya luka pada kaki yang kemudian tidak terkontrol atau penyembuhan luka yang lambat sehingga berujung-ujung dengan amputasi. Jadi kita lihat, bayangkan hanya dari satu penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah, mulai dari kebutaan, mulai dari penyakit jantung, mulai dari cuci darah, resikonya bahkan dengan amputasi, dan ketika berujung dengan stroke dan akhirnya berakhir di kursi roda, bayangkan begitu banyak masalah yang akhirnya timbul ketika komplikasi-komplikasi ini terjadi. Masalah ekonomi sudah jelas. Akhirnya apa? Mereka mungkin akhirnya nggak bisa kerja lagi dengan maksimal atau bahkan pemecatan mungkin terjadi. Masalah sosial, diabetes akhirnya membuat kayak tadi ya, akhirnya ujungnya amputasi, akhirnya cuci darah, kemudian bahkan bisa menyentuh masalah seksual dalam artian bisa menjadi impotensi gitu ya, sehingga banyak masalah sosial bahkan hubungan suami istri yang bisa menjadi problem ke depannya ketika ini kita tidak cegah di awal gitu. Karena ada yang namanya, dan kita akan jelaskan di belakang, ada yang namanya pradiabetes. Jadi suatu kondisi di mana kadar gula kita belum menunjukkan angka yang kita bisa sebut dengan diabetes, tetapi sudah tidak menunjukkan nilai normal. Jadi kita sebut dengan toleransi glukosa terganggu. Yaitu itulah yang pradiabetes yang kita cegah jangan sampai menjadi diabetes, karena tadi sekali diabetes tetap diabetes, sekali minum obat gula biasanya udah sekali seumur hidup minum obat gula, begitu biasanya apa yang terjadi. Nah, sehingga bagaimana yang pradiabetes ini tidak menjadi diabetes, dan bagaimana orang-orang yang belum diabetes tidak menjadi diabetes, dan bagaimana orang yang sudah penyakit diabetes bisa bagus kualitas hidupnya, atau bagaimana yang udah komplikasi tidak bertambah komplikasinya atau tidak menjalar ke organ-organ yang lainnya. Hari ini itulah kita akan sharing tentang bagaimana sih peran hidrogen dalam penyakit diabetes mellitus. Next. Yes. Next, Dr. Takwir. Nah, gimana nih kita cegah komplikasi diabetes yang sangat-sangat mengganggu kualitas hidup, bahkan cenderung mengancam, bahkan sangat luar biasa efeknya ke kehidupan keluarga, yaitu ada beberapa pilar sebenarnya yang ini dari data-data yang saya ambil itu dari Kementerian Kesehatan, yaitu yang pertama ketika sudah divonis diabetes mellitus sehingga dokter udah menyarankan minum obat, maka kita rutin berobat beserta kita kontrol gula darah, karena yang menyebabkan komplikasi ini adalah gula darah yang
tinggi yang beredar di dalam darah. Kemudian yang kedua adalah selain tadi udah rutin berobat, kontrol yang paling penting, tidak kalah pentingnya adalah atur pola makan, kemudian dengan rendah kalori, rendah gula, rendah garam kalau udah terkena dengan bersamaan dengan penyakit tekanan darah tinggi, dan rendah lemak. Kalau biasanya udah cenderung cek kolesterol udah tinggi tuh, kolesterol jahat, kolesterol baiknya rendah gitu ya. Dan olahraga yang tepat untuk penderita diabetes itu dalam sepekan itu literaturnya mengatakan minimal 150 menit atau 2,5 jam. Dengan sekali olahraga itu sehari itu minimal 30 menit dengan intensitas yang sedang sampai berat, tetapi ini juga perlu dikonsultasikan karena biasanya cenderung gula darah yang tinggi bersamaan juga dengan penyakit-penyakit lainnya yang akhirnya mempengaruhi pilihan olahraga apa yang tepat buat mencegah komplikasi dari diabetes. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita mewaspadai komplikasi-komplikasi tadi, yaitu ketika ada gangguan kulit cepat kita obati, ketika berkurang penglihatan cepat kita kontrol, dan ketika ada luka cepat kita cek dan cepat kita datang berobat. Nah, komplikasi yang terjadi ini itulah yang tadi kita sebutkan di awal, bahwa inilah yang kita harus cegah, dan cara pencegahannya ini yang kita lakukan itu dengan komprehensif, dengan berkelanjutan, dengan terpadu, karena tidak bisa hanya sekedar oke deh saya atur pola makan tapi saya nggak olahraga, hanya atur pola makan aja dan minum obat, itu juga cenderung tidak berubah, bahkan akhirnya gula darah tinggi dan akhirnya cenderung jatuh juga ke komplikasi. Sehingga ini semua harus dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan, sehingga apa? Tidak mudah ketika sudah terjatuh dalam penyakit diabetes mellitus. Sehingga next dok, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah inilah yang akan kita sharing hari ini, bagaimana sebenarnya pencegahan dan pengobatan yang kita lakukan untuk melawan diabetes dalam artian komplikasi-komplikasi, karena udah menyangkut banyak lini. Ketika sudah terjadi komplikasi, sudah menyangkut sektor ekonomi, udah sektor sosial, dan banyak yang akhirnya menjadi problem-problem dalam keluarga ke depannya gitu ya. Sehingga atur pola makan penting, olahraga penting, dan pastinya ketika kita pun atur pola makan dengan perbanyak makan sayur buah. Apa yang kita cari biasanya adalah selain vitamin, mineral, serat, yang kita cari adalah antioksidan. Nah, hari ini yang akan saya sharingkan adalah gimana sih efek peran hidrogen sebagai antioksidan dari air tinggi kaya hidrogen, dalam artian air kanggeng, yang mungkin yang hadir hari ini adalah kebanyakan mungkin teman-teman yang sudah juga merasakan manfaatnya, para pemilik mesin ataupun undangan dari teman-teman yang saat ini sudah merasakan konsumsi airnya walaupun mungkin belum memiliki mesinnya, semoga dimudahkan gitu ya. Nah, bagaimana sih peran efeknya, karena inilah komplikasi yang kita cegah dan banyak faktor ke depannya yang sangat-sangat mempengaruhi kualitas hidup dari penderita DM. Next. Nah, hari ini kita akan sharing tentang jurnalnya, bahwa ternyata tidak hanya ribuan testimoni sebenarnya dari air kaya hidrogen atau biasa kita sebut dengan hidrogen rich water yang telah didukung oleh ribuan testimoni, tetapi sebenarnya ini adalah satu-satunya kesehatan yang didukung oleh ratusan jurnal yang bahkan lebih dari ribuan artikel yang menyatakan bahwa mampu membantu proses penyembuhan, mampu membantu proses pencegahan dari ratusan penyakit. Nah, hari ini kita bahas tentang penyakit diabetes mellitus. Nah, ini salah satu jurnal yang saya dapat dari PubMed gitu ya.
bahwa ini jurnalnya cukup sangat baru gitu ya, yaitu tahun 2020 tepatnya bulan Maret, di mana di sini penelitiannya itu adalah efek dari ketika konsumsi air kaya hidrogen selama 24 pekan. Berarti hitungannya ini sekitar 6 bulan, di mana konsentrasi tinggi dari air kaya hidrogen pada kadar lemak atau di sini disebut lipid profil gitu ya, dan inflamasi pada laki-laki dan perempuan yang memiliki sindrom metabolik ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolisme tubuh, yaitu yang tadi kita jelaskan diabetes mellitus, dislipidemia. Ternyata di sini hasilnya adalah dengan konsumsi air kaya hidrogen, ternyata disebutkan bahwa secara signifikan mampu menurunkan kadar kolesterol darah dan level glukosa. Jadi kaitannya tadi dengan penyakit diabetes mellitus di mana dia terjadi karena peningkatan dari kadar gula darah gitu ya. Nah, bahkan di sini sampai sangat spesifik ternyata berpengaruh juga terhadap rata-rata kadar gula darah dalam 2-3 bulan terakhir, atau penandanya itu kita sebut dengan HbA1c, di mana kita tahu tadi bahwa penyakit diabetes mellitus adalah faktor risiko yang sangat besar untuk terjadinya penyakit juga jantung koroner gitu ya. Dan ternyata dengan konsumsi air kaya hidrogen yang tadi tinggi dari penelitian ini ternyata mampu secara signifikan menurunkan kadar gula dan level glukosa. Wah, ternyata luar biasa ya manfaat dari konsumsi air kaya hidrogen ini. Nah, terhadap penyakit gula. Nah, ini adalah yang paling terbaru. Next, Dok. Yang kedua, ya, ini penelitian dari Nutrition Research ini pada tahun 2008, di mana penelitian pada jurnal Nutrition Research ini mengatakan bahwa suplementasi dari air kaya hidrogen atau HRW di sini kita lihat ternyata mampu memperbaiki metabolisme lemak dan gula darah. Sama lagi tuh kayak yang tadi, memperbaiki metabolisme lemak dan gula darah pada pasien diabetes tipe 2. Dan ini yang paling unik nih, pada impaired glucose tolerance atau kita biasa sebut dengan yang tadi saya sebutkan toleransi glukosa terganggu, atau yang kita sebut dengan pradiabetes, suatu kondisi di mana kita belum bisa menyebutkan orang tersebut diabetes karena belum mencapai kadar gula di atas 200 kalau gula darah sewaktu, atau gula darah puasa belum lebih dari 126 tapi tidak menunjukkan juga nilai yang normal. Nah, inilah yang di negara-negara maju sekarang lagi kampanyekan, lagi gencar-gencarnya bagaimana pradiabetes ini tidak jatuh ke tahap diabetes. Dan ternyata suplementasi dari air kaya hidrogen ternyata berpengaruh juga terhadap toleransi glukosa terganggu, yaitu apa? Jadi penelitian ini itu adalah kita sebut dengan penelitian acak tersamar ganda. Jadi ini penelitian yang paling bagus. Jadi dilakukan pada 30 orang pasien diabetes tipe 2 dan 6 pasien tadi tuh TGT, toleransi glukosa terganggu. Jadi mereka ini ceritanya diberikan konsumsi air itu hanya 900 ml air alkali yang kaya hidrogen selama berapa lama? Selama 8 pekan. Jadi kalau yang tadi tuh 24 pekan, kali ini hanya 8 pekan, ternyata terbukti mampu menormalkan tes toleransi glukosa pada pasien diabetes dan pasien pradiabetes. Pradiabetes kita juga sebut dengan bakat DM. Jadi orang-orang yang punya bakat DM, orang-orang yang udah terganggu kadar glukosanya, biasanya disertai dengan faktor-faktor risiko yang tadi, kurang olahraga, pola makan gak sehat, kemudian obesitas, kegemukan. Nah, maka ternyata selama 8 pekan setelah diteliti mampu menormalkan tes toleransi glukosanya. Nah, selain itu, di sini disebutkan dari jurnal ini, jadi sebenarnya gampang banget. Jadi hari ini saya sharing hanya 3 jurnal, karena sebenarnya teman-teman Bapak Ibu pun ketika buka jurnal yang terpercaya, search engine-nya, jadi bisa buka PubMed dan segala macam yang kita ketik
hidrogen rich water, jadi air kaya hidrogen yang dihasilkan dari mesin elektrolisis yang mungkin sudah ada di rumah Bapak Ibu, atau kita ketik electrolyte reduced water, kemudian kita sambungkan dengan diabetes mellitus, muncul semua tuh. Jadi kalaupun mau carinya itu udah klik aja nih judul pasti udah muncul nih sampai result apa gitu ya. Nah, kedua dikatakan pemberian air hidrogen ternyata tidak hanya tadi kadar glukosa aja nih, ternyata faktor resikonya pun dengan hanya konsumsi air hidrogen, ternyata dari penelitian ini masih yang kedua tadi dok, ternyata mampu menurunkan juga nih kadar kolesterol LDL atau yang biasa kita sebut dengan lemak jahat dan kadar asam lemak bebas, dan bahkan katanya meningkatkan kadar antioksidan dalam darah. Nah, antioksidan inilah yang akan menetralisir apa? Menetralisir penyebab sebenarnya dari berbagai faktor penyebab penyakit degeneratif atau kita sebut dengan radikal bebas. Jadi antioksidan ini yang terkandung dari hidrogen rich water, air kaya hidrogen, itu di mana gas hidrogen ini berupa antioksidan, udah sering kan ya dijelaskan dalam berbagai KT Talks, 3 ter dari kandungan antioksidan yaitu molekuler hidrogen dari mesin elektrolisis, yang dimana kita cerita tentang Kangen Machine, Kangen Water gitu ya. Jadi mampu menetralisir radikal bebas yang inilah menyebabkan banyak sekali menimbulkan kerusakan dalam organ inilah yang pengatur gula darah, sehingga air ini ternyata mampu meningkatkan kadar antioksidan dalam darah yang akhirnya mampu menetralisir tadi radikal bebas. Nah, akhirnya apa? Akhirnya memiliki efek nih dari jurnal kedua ini yang bermanfaat untuk pengobatan, dan yang uniknya adalah dan yang luar biasanya sebenarnya adalah pencegahan pada orang-orang yang bakat nih, orang-orang yang prediabetes, orang-orang yang dengan kadar glukosa sudah terganggu, sehingga apa? Pemberian air hidrogen secara dini. Jadi yang minum itu selain orang yang sudah terkena diabetes, pada dasarnya sebenarnya adalah orang sehat yang akan membantu menghambat proses terjadinya diabetes di kemudian hari gitu. Next dok, yang terakhir adalah ini bahkan di yang jurnal terakhir ini itu adalah jurnal di Trends in Food Science and Technology. Kalau tadi 2020, ini 2008. Next dok, yang selanjutnya itu di 2012, itu bahkan di sini disebutkan bahkan sampai 4 penelitiannya gitu ya. Nanti kita mungkin sesi berikutnya ya, karena ini kayaknya saya lihat udah masuk 30 menit. Pada dasarnya di sini yang akan saya sharingkan di jurnal yang terakhir ini, bahwa ternyata di Jepang itu sudah dilakukan penelitian mutakhir mengenai manfaat kesehatan ternyata dari air tereduksi. Jadi terbagi dua, jadi air yang dihasilkan dari mesin elektrolisis, dan yang kedua karena proses dari alami bumi gitu. Jadi natural gitu, natural reduced water, ternyata ERW, electrolyte reduced water dari mesin elektrolisis di rumah Bapak Ibu, dan NRW, natural reduced water karena proses bumi, salah satunya ada di Jepang juga, dan kalau kita umat Islam salah satunya adalah air Zam-Zam gitu ya. Ternyata reduced water ini, air yang tereduksi baik karena proses elektrolisis maupun karena proses natural tadi dari bumi tadi, dari sudah memang tercipta gitu ya, air-air ajaib ini ternyata mampu menangkap senyawa oksigen reaktif atau radikal bebas, yang dimana radikal bebas inilah ternyata faktor penyebab dari penyakit-penyakit degeneratif, salah satunya mungkin yang udah pernah dijelaskan dulu, penyakit jantung koroner dan penyakit diabetes mellitus. Dan ternyata efeknya adalah sama lagi pencegahan dan sama lagi pengobatan, yang ternyata sangat-sangat terbukti manfaatnya pada berbagai penyakit yang berhubungan dengan stres oksidatif atau radikal bebas tadi, yaitu diabetes mellitus, kanker, pengapuran pembuluh darah, degenerasi saraf, dan
bahkan sampai berbagai efek samping dari cuci darah. Jadi Masya Allah ya, ternyata tidak hanya pengobatan, tapi poin paling pentingnya adalah ketika kita jangan sampai terjatuh di taraf terkena penyakitnya bahkan komplikasi, yaitu dari pencegahan. Next dok. Maka hari ini poinnya sebenarnya adalah ketika tadi kesimpulannya mungkin ya, bahwa ternyata penyakit diabetes mellitus peningkatan kadar gula darah yang diakibatkan kalau dia tipe 2 itu karena kadar insulin yang memang berkurang produksinya ataupun karena resistensi dari sel tubuh kita dalam terhadap insulin gitu ya. Sebelumnya dok. Kemudian ternyata sampai saat ini di dunia itu pada tahun 2016 422 juta orang ternyata udah terkena penyakit diabetes mellitus, sehingga apa berakibat ke faktor ekonomi dan bahkan usia harapan hidup karena diabetes mellitus ini berkurang 5 sampai 10 tahun, dan banyak akhirnya menyangkut sosial, menyangkut ekonomi, dan banyak sisi yang akhirnya terkena imbas dari komplikasi diabetes mellitus ini. Maka fokusnya kita adalah cegah, dan cegah. Maka saya pun kenapa sangat bersemangat mungkin ya pada kesempatan malam hari ini sharing tentang diabetes mellitus, mungkin yang terakhir dok, karena saya pun memiliki orang tua dengan latar belakang diabetes mellitus. Saya pun berada dalam kondisi yang dulu obesitasnya udah termasuk kayaknya hampir dikit lagi tipe 2 kali ya. Pada saat terakhir apalagi di era pandemi COVID kemarin, kita stay at home-nya juga akhirnya makan tidak terkontrol, jadi berat badan juga akhirnya mencapai 75 kilo gitu ya, dan akhirnya berusaha karena mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Akhirnya ya tidak mudah memang melakukan pola hidup yang tidak biasa, yang berbeda dari sebelumnya, kembali melakukan olahraga yang rutin, masuk fitness lagi, cateringnya ganti-ganti, yang penting bagaimana apa yang masuk di dalam tubuh saya dan keluarga adalah yang terbaik. Alhamdulillah sudah disertai dengan mesin super di rumah, dan akhirnya ya jaga tubuh kita Bapak Ibu, karena itulah the only place, hanya itulah tempat kita hidup. Jadi mencegah jauh lebih baik daripada mengobati, jauh lebih hemat, jauh lebih murah. Maka gas hidrogen, antioksidan dari mesin di rumah Bapak Ibu yang mungkin kebanyakan besar udah memiliki mesinnya, itu ternyata dari banyak bahkannya. Ini hanya saya share, mudah-mudahan lain kesempatan bisa share nanti tipe 2, nanti bisa share bagaimana pengobatan luka dengan air juga yang dihasilkan dari mesin kangen kita, yaitu pH 2,5 dan pH 11, bagaimana efek dari diabetic foot, luka diabetes, mencegah bagaimana proses amputasi kita harapkan bagaimana tidak terjadi, bahkan dari tahap penyembuhannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan, dan mungkin sekian sambil saya kembalikan ke Dokter Takwir, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut dengan sesi pertanyaan. Saya kembalikan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Dokter Nana. Dokter Nana, videonya nggak gerak nih atau kameranya lagi nggak on? Videonya tidak bergerak. Coba nyalain kameranya. Saya gerak. Saya gerak. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah suaranya sih alhamdulillah jelas. Ya, suaranya jelas, dan ini saya benar-benar merasa bersyukur malam hari ini hampir 300 orang hadir di acara KAT Health Talks malam hari ini. Banyak sekali dok informasi yang kita dapatkan, benar-benar makin membuat kita bersyukur terhadap anugerah tubuh yang Allah berikan kepada kita ini. Salah satunya harus kita jaga kesehatannya. Dan ternyata dari ribuan komen ini dok,
komennya cuma bersyukur. Kayaknya yang dijelaskan Dokter Nana sangat-sangat jelas gitu ya. Jadi menjadi tamparan bagi kita-kita semua yang mendengar ini sudah seberapa peduli kita dengan pola hidup ya, menjaga kesehatan, mengatur pola makan. Waduh, tapi ada pertanyaan nanti Dok. Nanti dokter bisa coba lihat juga di chat. Ini sudah mulai ada pertanyaan. Maka teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung ketik di kolom chat. Insya Allah akan coba kita optimalkan sampai pukul setengah 10 atau setengah 9 waktu Ada Indonesia saya lihat Barat. ini pertanyaan. Mangga dok, bisa dijawab Oh dok. ya, dari Mas Solehin kayaknya nih, Solehin 268 gitu ya. Mohon izin bertanya dok, baiknya pH berapa buat penderita diabetes kalau mengkonsumsi air kanggeng water gitu ya. Nah, pada dasarnya semua penyakit bisa mengkonsumsi air kanggeng water karena kan semua orang butuh air dan semua penyakit pasti bisa minum air gitu ya, karena kita nggak bisa hidup tanpa minum air. Nah, ketika apa namanya pada penderita diabetes, kita prinsipnya pada penyakit apapun ya biasanya kita prinsipnya dua, start small, start low. Jadi kita mulai dari pH terendah yang bisa dipakai untuk kesehatan dan kita mulai dari ukuran terendah. Maksudnya adalah kita bisa mulai dari pH 8,5 dan kita bisa mulai dengan konsumsi misalnya 3 gelas sehari, mungkin selama kurang lebih 3 hari biasanya yang dilakukan bisa sampai 1 minggu, kemudian kita bisa naikkan bertahap sesuai kondisi tubuh penderita maupun dengan kebutuhan percepatan proses penyembuhan yang dibutuhkan oleh penderita diabetes tersebut. Jadi prinsipnya itu adalah start low dan kemudian start small. Dan yang lebih penting adalah bahwa kadar antioksidan, karena kan yang tadi poinnya di sini adalah selain alkalin, jadi pH-nya yang jauh lebih tinggi daripada air biasa, air mineral biasa yang hanya sekedar pelepas dahaga. Yang paling unik dan paling menarik dan paling masya Allah manfaatnya yang tadi kita sharing adalah dari kandungan gas hidrogen sebagai antioksidan pada air tereduksinya atau ERW dari mesin kanggeng water ini, sehingga kadar maksimal itu adalah dalam kurun waktu 24 jam gitu ya, 1 kali 24 jam. Nah, ketika lewat dari itu bukannya nggak ada, tetapi dia akan cukup berkurang sehingga ya ketika misalnya dok saya misalnya belum masih ngumpul nih untuk memiliki mesinnya gitu, ya kalau memang betul-betul mau berubah kesehatannya jauh lebih maksimal, ya maksimal sih 3 hari udah bisa isi lagi gitu, udah bisa yang fresh lagi gitu. Nah kalau yang terbaik mah tiap hari gitu ya, karena yang terbaik adalah yang fresh, yang tinggi antioksidannya, di mana saya yakin Bapak Ibu mungkin udah ada beberapa yang pernah melihat ikut gatheringnya, udah melihat demonya mungkin ya, di situ bahwa kita lihat bahwa ya paling minim minus 400 kadar antioksidannya. Nah, ketika buah jeruk hanya 50 berarti 1 gelas yang kita konsumsi dengan kadar minus antioksidan minus 400 sama seperti kita mengkonsumsi 8 jeruk. Bayangin kalau 1 hari kita makan 8 jeruk, uangnya sih mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau kali 5 orang satu rumah atau misalnya rasanya gimana ya? Makan sekeranjang sayur buah atau makan 8 jeruk sehari, sehingga konsumsi air putih, konsumsi air dengan kadar gas hidrogen yang baik dan berkualitas dan tinggi ini merupakan salah satu solusi yang sangat luar biasa untuk pencegahan maupun pengobatan pencegahan maupun membantu proses penyembuhan dari penderita diabetes ini. Mungkin itu kali. Kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini bagus juga nih, unik juga dari Meika Awalia Azahra.
maaf dok, kalau udah rutin minum kanggeng, tapi masih terkena gagal ginjal dan sudah cuci sudah 3 kali, ini terjadi kepada keponakan saya usia 21 tahun. Nah, ini yang kadang kita butuh penjelasan lebih lanjut, kemudian butuh sharing lebih detail terkait pertanyaan seperti ini, di mana ketika dia usia 21 tahun, ini kemungkinan besar diabetesnya adalah tipe 1 ya. Diabetes tipe 1 itu biasa cenderung terjadi pada usia muda dengan faktor penyebab yang biasanya adalah kita sebut juga diabetes tipe 1 itu adalah kadang-kadang dengan diabetes autoimun karena proses dari dalam tubuh yang akhirnya menyerang si penghasil insulin yaitu pankreasnya, sehingga insulin tidak bisa terproduksi dan harus ketergantungan insulin dari luar, biasanya dengan suntikan insulin, dan biasanya nggak bisa lepas dari suntikan insulin, sehingga biasanya untuk DM tipe 1 kita butuh mungkin antioksidan yang jauh terbaik, sehingga kadang orang yang sudah rutin minum Kangen Water ini mungkin kita perlu lebih tanyakan detail itu mereka minumnya pH berapa dan apakah sudah benar cara minumnya. Jadi tadi kita ingat ya, kalau ketika kita mulai start small, start low, maka ketika kita udah rutin minumnya itu berapa pH berapa yang kita konsumsi gitu ya. Kemudian berapa jumlahnya. Nah, ini biasanya yang kebanyakan orang kurang cermat di daerah sini, yaitu kalau dari jurnalnya itu 35 sampai 45 cc per kilogram berat badan. Kalau dokter Sarah kemarin saya sharing itu per 25 kilo itu 1 liter. Jadi mengikut dari berat badan ini sebelum cuci darah. Kalau cuci darah nanti silahkan tanya ke dokternya berapa air yang bisa asupan hariannya. Biasanya 600 bisa, kadang ada yang 1 liter, jadi diikutkan dari kontrol dari dokter yang mengontrol pasien tersebut. Kemudian jadi dari jumlahnya apakah udah sesuai, cukup nggak? Karena ada juga biasanya saya minum Kangen Water tuh kayak obat 3 gelas sehari gitu. Artinya 3 gelas sehari bukan yang tadi saya bilang start small-nya, tetapi 3 botol aja gitu sehari, botolnya kecil-kecil, ternyata berat badannya butuh kebutuhan cairan 2 literan gitu. Berarti tidak pas. Jadi dari segi pH, kemudian dari segi jumlah kecukupan cairan, karena jangan sampai masih dehidrasi. Sehingga efek maksimalnya belum terjadi. Kemudian yang paling penting dan yang paling signifikan sebenarnya efeknya adalah ketika kita mampu minum dengan fresh, dengan kadar antioksidan yang terbaik. Ya tidak lain tidak bukan adalah dengan kita menghadirkan mesinnya di rumah adalah salah satu solusi termudah, salah satu solusi tersimpel, yaitu kita hanya konsumsi air putih yang terbaik dengan kadar antioksidan yang fresh, dan ternyata secara jurnal telah membantu banyak proses penyembuhan bahkan pencegahan dari berbagai penyakit, dan itu bisa menjadi solusi bukan hanya bagi diri kita tetapi bagi keluarga kita, bahkan bagi keluarga besar kita, bahkan dengan hadirnya satu mesin mungkin bahkan bagi satu kampung kita bahkan gitu ya. Sehingga maka solusi termudah, tersimpel, dan terefisien adalah dengan menghadirkan mesin sejuta manfaat ini di rumah Bapak Ibu. Gitu. Masih berapa pertanyaan lagi, Dr. Takwir? Kita lihat lagi. Kayaknya banyak yang nanya tapi tertutup kali ya. Mana lagi, Dok? Nih. Izin bertanya, Dok, jika ya, Ibu Indah Permanasari. Izin bertanya, Dok, jika kaki udah kena neuropati diabetik, full kesemutan tambah sakit telapak kakinya. Pertanyaannya apa?
Mungkin neuropati diabetik menyerang saraf gitu ya, salah satu komplikasi dari diabetes. Sehingga ketika dia menyerang saraf, maka yang terganggu adalah saraf dari pasien tersebut, hingga efeknya adalah kadang mereka merasa kebas, kadang mereka merasa kesemutan, sehingga biasanya pengaruh dari gas hidrogen ini nanti mungkin mudah-mudahan per item komplikasi ada kesempatan waktu kesehatan kita bisa ngobrol gitu ya tentang jurnal-jurnal per item, bahkan retinopati diabetik, kebutaan gitu ya, bagaimana pengaruh dari gas hidrogen ini terhadap neuropati. Ya, di mana bisa ini Bu Cicin Setiati, di mana bisa dapat mesinnya, berapa harganya? Bu Cicin silakan hubungin Pak pengundangnya. Hari Sabtu ke depan insya Allah dijelaskan jauh lebih detail tentang hal ini. Hari ini kita bahas sesi kesehatan, cuman Masya Allah ya, mungkin karena saking semangatnya pengen memiliki mesinnya ya, sehingga langsung nanya, mungkin besok langsung hadirkan di rumahnya, maka langsung hubungi pengundangnya Bu Cicin. Mudah-mudahan dimudahkan, amin. Nah, Dok mau nanya apa ada saudara Bu Rosmanidar. Berapa lagi nih Dokter Takwir, kayaknya makin ke bawah makin banyak pertanyaan. Kayaknya katanya ini pertanyaan semua. Ya, satu pertanyaan terakhir, Dok. Satu pertanyaan terakhir mudah-mudahan bisa siap. dijawab. Ya. Mau tanya Dok, Pak Hendra nih, Pak Hendra M. Nur. Mau tanya Dok, walaupun ini agak keluar dari sesi diabetes mellitus mungkin ya. Mau tanya Dok, teman istri saya lagi hamil, kemudian mengalami konstipasi atau susah BAB. Yang saya mau tanyakan pH berapa yang bisa dikonsumsi buat istri teman saya. Ya, tadi udah mungkin terjawab Pak. Pada dasarnya ini adalah air putih yang ternyata Masya Allah manfaatnya karena proses teknologi dan memang dari berbagai penelitian sehingga manfaatnya Masya Allah ya. Mungkin udah sering disampaikan di gathering, antioksidan, mikrokluster, kemudian alkaline, kemudian pada ibu hamil insya Allah aman untuk diminum, dikonsumsi seperti tadi yang saya sebutkan. Kita mungkin mulai tetap dari start small, start low, kita mulai dari pH 8,5, bisa bertahap mungkin 3 gelas sehari, kemudian naik bertahap. Ibu hamil 1 minggu 2 minggu juga udah bisa, kita mulai dari 8,5. Mungkin sudah pernah terjawabkan juga bagaimana pengaruhnya buat persalinan dan ibu hamil dari leader saya Bidan Sri Wahyuni. Biasanya sih pengalaman, mungkin Dokter Sarah juga saya ingat dulu pernah mengalami ya, menurunkan hiperemesis jadi mual muntah gitu, karena hiperemesis itu karena keasaman tubuh yang meningkat karena perubahan hormonal juga. Kemudian konstipasi biasanya karena kurang serat, kurang minum, dehidrasi, dan insya Allah karena efek mikrokluster dari kanggeng water, sehingga cepat terserap bahkan sampai ke tingkat sel, disebutkan pernah dibahas ya sampai ke mitokondria gitu ya, sehingga akhirnya sel tubuh kita cepat terhidrasi, sehingga ketika kita konsumsi dengan pH yang tepat, jumlah yang tepat, dan paling tentu saja yang paling penting adalah freshnya, maka insya Allah masalah-masalah biasanya dalam kehamilan maupun konstipasi insya Allah bisa terbantu prosesnya. Mungkin itu Dok Takwir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Dokter Nana. Banyak banget pertanyaannya ini, meskipun juga teman-teman juga ada yang memberikan jawaban ya. Mungkin beberapa pertanyaan ada yang teman-teman punya pengalaman langsung juga dijawab di chat. Jadi bagi teman-teman yang sudah bertanya dan sudah ada jawabannya, mangga bisa dibaca. Terakhir Dok, mungkin kita butuh kesimpulan beberapa kalimat dari Dokter Nana untuk sesi malam hari ini. Ya. Terima kasih Dok Takwir.
So Bapak Ibu yang hadir hari ini mudah-mudahan mendapatkan sedikit gambaran bahwa ternyata penyakit diabetes itu ataupun penyakit degeneratif pada umumnya itu akan mengancam setiap pertambahan umur kita, karena setiap kenaikan umur kita maka ini akan menjadi salah satu hal yang bisa terkena oleh siapapun dan kapanpun, bahkan dengan pola hidup yang banyak orang lakukan saat ini yang tidak sehat, kurang olahraga, kurang aktivitas fisik, stres, dan banyaknya radikal bebas di sekeliling kita saat ini, sehingga penyakit-penyakit degeneratif atau ketiga penyakit yang akhirnya menjadi momok menakutkan penyebab kematian terbanyak di Indonesia, yaitu stroke, penyakit jantung, dan diabetes, akhirnya mengakibatkan banyak masalah kesehatan yang lanjut, bahkan berujung kepada kematian, bahkan akhirnya berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, keluarga, sehingga Bapak Ibu yang paling penting adalah pencegahan, di mana kesehatan adalah dan tubuh kita adalah aset terbesar, maka jagalah, karena ini adalah investasi terbesar. Ibarat kalau mobil, ibarat rumah, ibarat sekarang aja deh masa pandemi, tanaman aja kita cari yang paling cantik, kita rawat dengan yang pupuk terbaik, mungkin kita siram, kalau perlu yang lain dilupa, tanaman jangan dilupa gitu ya siramnya, apalagi tubuh kita yang merupakan aset terbesar dalam hidup kita. So jaga tubuh kita, karena itulah tempat satu-satunya kita hidup, investasi yang paling berharga, dan itu juga adalah tanda kebersyukuran kita terhadap rahmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan menjaganya. Maka waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak kita sadari sampai keduanya habis. Jangan sampai Bapak Ibu, mumpung masih sehat, mumpung masih mudah, maka disitulah kita berusaha untuk jauh hidup lebih sehat, konsumsi dengan salah satu cara paling mudah, terefisien, tersimpel adalah dengan memanfaatkan mesin elektrolisis di rumah kita dengan sebaik-baiknya dan share sebanyak-banyaknya. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat, semoga jadi amal jariah buat saya sekeluarga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Dokter Nana, ilmunya malam hari ini, Masya Allah, sangat bermanfaat bagi kita semua, sangat kembali mengingatkan kita semua lagi. Dan bagi teman-teman yang alhamdulillah sudah Allah hadirkan mesin kanggeng water atau mesin KAI hidrogen di rumahnya, yuk sama-sama jauh lebih bersyukur, yuk optimalkan, yuk konsumsi, yuk bagi-bagikan. Karena Masya Allah dengan informasi yang disampaikan begitu banyak rasa syukur kita, karena kita sudah punya teknologi di rumah kita, tinggal bagaimana kita mau optimalkannya. Bagi teman-teman yang mungkin belum hadir gitu ya, belum rezeki atau belum saat ini, moga Allah buka rezekinya, moga Allah buka kemudahan menghadirkan teknologi terbaik ini, salah satu wasilah untuk membuat kita jauh lebih sehat di rumah Anda dengan cara-cara yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, semoga bisa kita persembahkan kembali 2 minggu ke depan di acara KHT berikutnya. Semoga bisa terjawab kembali, dan teman-teman yang sudah bertanya mungkin agak mirip-mirip tadi mungkin sudah dijawab, dan ada beberapa testimonial juga yang insya Allah bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang di atas. Ya, mangga dibaca, semoga membawa kebaikan buat kita semua. Sekali lagi, alhamdulillah sudah kita selesaikan seluruh rangkaian acara malam hari ini. Saya pribadi sangat-sangat bersyukur ya. Alhamdulillah kita punya salah satu program ini, program yang sangat dinanti-nanti, hampir 300 orang malam hari ini sudah tercerahkan. Dan jangan lupa selipkan terus doa-doa terbaik buat Dokter Nana, buat para tenaga medis di KHT. Semoga terus bisa berkontribusi, berbagi kebaikan, dan semoga menjadi tabungan pahala jariah buat mereka semua, khususnya malam hari ini jadi tabungan amal kebaikan buat Dokter Nana sekeluarga. Semoga sehat-sehat selalu Dok, senantiasa terus dalam keberkahan Yang Maha Kuasa, dan tentunya semoga terus dilimpahkan rezeki yang berkah berlimpah. Salam buat keluarga Dok Nana, sehat selalu. Dan kita sudah sampai pada akhir acara.
Saya mewakili komunitas Amazing Thread mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga dilapangkan karena yang benar dari Yang Maha Kuasa, yang salah dari saya pribadi sebagai manusia. Sampai berjumpa di acara-acara KT online program berikutnya. Semoga Anda tetap bisa stay tune bersama kami di komunitas Amazing Thread. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jaga kesehatan dan tetap terapkan protokol kemanapun Anda beraktivitas. Dadah.